Halo semuanya, saya Nika Dika Priyanti Ayu Angelia akan membacakan sejarah dari Bank BNI. Bank Negara Indonesia didirikan dan dipersiapkan pada tanggal 5 Juli 1946 menjadi bank sirkulasi atau bank sentral yang bertanggung jawab menerbitkan dan mengelola mata uang Republik Indonesia. Beberapa bulan setelah pendiriannya, Bank Negara Indonesia mulai mengedarkan alat pembayaran resmi pertama, yaitu uang Republik Indonesia atau ORI. Pengusul dibentuknya sebuah bank sentral atau bank sirkulasi serta sekaligus juga adalah pendiri dan direktur utama Bank Negara Indonesia adalah Raden Mas Margono Djojo Hadikusumo. Beliau merupakan satu dari anggota BPUPKI dan beliau berjasa besar atas perkembangan bisnis atau usaha perbankan di Indonesia karena beliau adalah seorang pionir. Maka beliau berhasil menanamkan nilai-nilai dan cara pandang bisnis perbankan di Indonesia, menggantikan peranan The Javas Bank pada era penjajahan. Pada tahun 1955, peran Bank Negara Indonesia beralih menjadi bank pembangunan dan kemudian mendapat hak untuk bertindak sebagai bank devisa. Sejalan dengan penambahan modal pada tahun 1955, status Bank Negara Indonesia beralih menjadi bank umum dengan penetapan secara yuridis melalui Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1955. Dengan inovasi perbankan yang luas, menimbulkan kepercayaan pemerintah terhadap perusahaan BNI. Maka pada tahun 1968, status hukum Bank Negara Indonesia ditingkatkan ke Persero dengan nama PT Bank Negara Indonesia. Selanjutnya, peran BNI sebagai bank yang diberi mandat untuk memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional dikukuhkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1992, tanggal 29 April 1992 telah dilakukan penyesuaian bentuk hukum BNI menjadi perusahaan perseroan terbatas atau Persero. Penyesuaian bentuk hukum menjadi Persero dinyatakan dalam Akta Nomor 131 tanggal 31 Juli 1992 dibuat di hadapan Muhani Salim yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 73 tanggal 11 September 1992 tambahan nomor 1A. BNI merupakan bank BUMN pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. Untuk memperkuat struktur keuangan dan daya saingnya di tengah industri perbankan nasional, BNI melakukan sejumlah aksi korporasi antara lain proses rekapitalisasi oleh pemerintah di tahun 1999, divestasi saham pemerintah di tahun 2007, dan penawaran umum saham terbatas di tahun 2010. Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tanggal 16 Agustus 2007 tentang perseroan terbatas, anggaran dasar BNI telah dilakukan penyesuaian. Penyesuaian tersebut dinyatakan dalam Akta Nomor 46 tanggal 13 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Fathia Helmi, SH, notaris di Jakarta. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 Mei 2008 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor AHU-AH-01.02/50609 tanggal 12 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 103 tanggal 23 Desember 2008 tambahan nomor 29015. BNI mempunyai 2.262 kantor cabang di Indonesia dan 8 di luar negeri. BNI juga mempunyai unit perbankan syariah, namun sejak tahun 2010 telah spin-off atau memisahkan diri
yang dinamakan BNI Syariah. Pada tahun 2013, BNI meluncurkan kartu kredit dan kartu ATM atau debit bergambar tim sepak bola peserta BPL Chelsea dengan logo Mastercard. Kartu tersebut dapat diterima oleh fans Chelsea. Bank BNI juga meluncurkan layanan trust bagi industri ekspor, termasuk untuk industri minyak dan gas. Perubahan terakhir, anggaran dasar BNI dilakukan antara lain tentang penyusunan kembali seluruh anggaran dasar sesuai dengan Akta Nomor 35 tanggal 17 Maret 2015. Notaris Fathiyah Helmi SH telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor AHU-AHU-01.03/077656 tanggal 14 April 2015. Jelang akhir 2015, BNI mendapat izin beroperasi di Myanmar dengan membuka kantor cabang yang akan dibantu oleh kantor cabang Singapura. Kantor di Myanmar ini menggarap segmen korporasi dan juga terdapat layanan remitansi bagi para staf Kedutaan Besar Republik Indonesia. Bank Negara Indonesia terpilih menjadi bank yang melayani pembayaran bagi para investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia melalui alur layanan izin investasi 3 jam yang disiapkan Badan Koordinasi Penanaman Modal, karena BNI adalah bank yang sudah terhubung dengan layanan AHU online milik Kementerian Hukum dan HAM. Saat ini 60% saham-saham BNI dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia, sedangkan 40% sisanya dimiliki oleh masyarakat, baik individu maupun institusi domestik dan asing. BNI kini tercatat sebagai bank nasional terbesar keempat di Indonesia, dilihat dari total aset, total kredit maupun total dana pihak ketiga. Dalam memberikan layanan finansial secara terpadu, BNI didukung oleh sejumlah perusahaan anak, yakni Bank BNI Syariah, BNI Multifinance, BNI Sekuritas, BNI Life Insurance, dan BNI Remittance. BNI menawarkan layanan penyimpanan dana maupun fasilitas pinjam baik pada segmen korporasi, menengah maupun kecil. Beberapa produk dan layanan terbaik telah disesuaikan dengan kebutuhan nasabah sejak kecil, remaja, dewasa, hingga pensiun. Jadi kalau dilihat dari tahun ke tahun, pada tahun 1946 itu berdirinya Bank BNI. Kemudian di tahun 1950 itu BNI sebagai bank pembangunan dan diberikan hak untuk bertindak sebagai bank devisa. Di tahun 1955 BNI diubah menjadi bank umum dan membuka cabang pertama di luar negeri yang terletak di Singapura. Kemudian tahun 1960 itu BNI mendukung perekonomian Indonesia dan memperkenalkan berbagai layanan perbankan seperti bank terapung dan bank keliling. Kemudian di tahun 1968 sebagai bank umum dengan nama Bank Negara Indonesia 1946, BNI mendapatkan tugas memperbaiki ekonomi rakyat Indonesia serta berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional dengan memberdayakan berbagai sektor industri di Indonesia. Kemudian pada tahun 1986 BNI melaksanakan restrukturisasi operasional dan pembenahan korporasi, termasuk menyusun visi dan misi serta Performance Improvement Program atau PIP. Kemudian itu di tahun 1989 peluncuran logo baru BNI berupa bahtera berlayar di tengah samudra sebagai cerminan dan ungkapan harapan bank. Lalu ada di tahun 1992 itu
bentuk hukum BNI diubah menjadi PT atau Persero sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Perbankan. Selanjutnya, pada tahun 1996, BNI menawarkan saham perdana kepada masyarakat dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Hal ini menjadikan BNI sebagai bank pemerintah pertama yang menjadi perusahaan terbuka. Terus di tahun selanjutnya, yaitu tahun 1997, krisis moneter melanda Asia dan Indonesia. Sebagaimana bank-bank lain, BNI juga terkena dampak negatif krisis tersebut. Hal ini tercermin dari menurunnya indikator kinerja finansial. Kemudian di tahun 1999, BNI memperoleh tambahan modal dari pemerintah melalui program rekapitalisasi perbankan. BNI berhasil memperoleh sertifikat ISO 9002 sebagai pengakuan standar kualitas yang meliputi unit pemrosesan bersama atau UPB. Selanjutnya di tahun 2004, BNI meluncurkan logo dan identitas korporat baru sejalan dengan upaya membangun citra bank yang kokoh dalam menghadapi persaingan. Kemudian di tahun 2007, BNI menerbitkan saham baru yang dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya bersamaan dengan program divestasi saham pemerintah. Dengan selesainya kedua program tersebut, kepemilikan publik meningkat menjadi 23,64%. Di tahun 2008, di bawah tim manajemen yang baru, BNI melangkah meningkatkan nilai di tengah tantangan krisis ekonomi global dengan memperkuat landasan finansial melalui 5 strategi utama, yaitu kecukupan pencadangan kerugian, meningkatkan kualitas aktiva, kemudian fokus pada profitabilitas, menciptakan model bisnis yang berkelanjutan, serta mempertahankan struktur biaya yang efisien. Di tahun 2009, pemegang saham BNI menyetujui untuk memisahkan unit usaha syariah BNI menjadi entitas bisnis yang independen. Di tahun 2010, BNI menerbitkan saham baru melalui penawaran umum terbatas sehingga kepemilikan publik meningkat menjadi 40%. Di tahun 2012, BNI menerbitkan Global Bond melalui kantor cabang London senilai 500 juta US dollar. Global Bond ini didaftarkan pada Bursa Efek Singapura. Kemudian di tahun 2013, BNI melakukan kemitraan strategis dengan Sumitomo Life Insurance Company yang membeli saham baru yang diterbitkan PT BNI Life Insurance senilai 4,2 triliun rupiah. Di tahun 2014, laba bersih BNI untuk pertama kalinya menembus angka 2 digit, yaitu 10,8 triliun rupiah sebagai salah satu hasil program transformasi BNI yang dilakukan sejak tahun 2008. Pada tahun 2015, dalam rangka menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan usaha yang dinamis, memenuhi kebutuhan seluruh pemangku kepentingan, dan menyelaraskan dengan regulasi terkait pengelolaan konglomerasi lembaga keuangan, BNI melakukan restatement visinya, yaitu menjadi lembaga keuangan yang unggul dalam layanan dan kinerja. Di tahun 2016, untuk kedua kalinya laba bersih BNI mencapai 2 digit sebesar 11,4 triliun rupiah dengan fundamental yang lebih baik. Ditunjukkan dengan coverage ratio mencapai 146% dan CAR 19,4%.
Di tahun selanjutnya, yaitu tahun 2017, penerbitan obligasi berkelanjutan pertama BNI tahap pertama tahun 2017 dengan nilai 3 triliun rupiah, jangka waktu 5 tahun dengan kupon sebesar 8% per annum. Obligasi BNI diterbitkan pada tanggal 11 Juli 2017 dan listing di BEI pada tanggal 12 Juli 2017. Di tahun selanjutnya, yaitu 2018, penerbitan medium term notes atau MTN subordinasi pertama BNI tahun 2018 dengan nilai 100 miliar rupiah, jangka waktu 5 tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 8% per annum. MTN telah dicatat oleh OJK dengan tanggal efektif 8 Juni 2018. Dan yang terakhir itu di tahun 2019, yaitu pada tahun 2019 BNI merupakan bank BUMN pertama yang meluncurkan layanan pembukaan rekening secara digital melalui aplikasi mobile banking. Penerbitan Negotiable Certificates of Deposit atau NCD dengan nilai 2,39 triliun rupiah pada tanggal 25 September 2019. Demikian sejarah dari Bank BNI yang saya ketahui. Terima kasih.